Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik kenapa badan gak karuan penuh dengan sensasi. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, lalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah kenapa badan gak karuan ya, penuh dengan sensasi. Baiklah teman-teman semua ya. Jadi pada saat ini saya masih berada di kebun ya, jalan-jalan ya, jalan-jalan di kebun. Habis merayakan Idul Fitri ya, tapi ingin ngadem sebentar. Nah, kita ke kebun sambil membuat konten. Nah, untuk itu saya sampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah ya. Taqabbalallahu minnal wa minkum, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin buat semuanya saja ya yang selalu mengikuti channel ini. Mohon maaf lahir dan batin. Baiklah, kita lanjutkan ya. Jadi topik kita kali ini kita sambil jalan-jalan di kebun ya. Jadi agak santai aja ya. Memang tujuannya agak rileks lah. Nah, ini jadi badan itu terasa gak karuan ya. Gak karuan, rasanya penuh dengan sensasi ya. Kadang kepala masih keliengan, kemudian perut juga kadang masih kembung-kembung ya. Secara keseluruhan kita sering masih merasa lemas badan kita ya. Kemudian sampai dengan BAB itu juga gak lancar ya. Nah, ini merupakan sensasi-sensasi yang sering kita alami bagi penderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis ketika memang belum sembuh total ya. Memang karakternya begitu ya. Ketika belum sembuh total itu yang namanya sensasi itu selalu ada ya. Yaitu mulai dari kepala sering keliengan, berat, sempoyongan ya, badan lemas, kemudian makan juga kadang mual ya, bahkan sampai ini BAB-nya juga nggak lancar ya. Ini sebenarnya biasa teman-teman ya. Nah, sensasi yang biasa ya, tetapi bagi kita yang mengalami ya, merasakan ini kadang menjadi luar biasa karena waktunya sudah lama, kita sudah berusaha berikhtiar apa saja, tapi faktanya juga belum sembuh. Nah, akhirnya kita kadang sampai-sampai hampir mau putus asa. Nah, oleh karena itu yang terpenting adalah kita kenali teman-teman ya. Yang namanya orang terkena asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis karena memang penderitaannya itu juga menyangkut yang bersifat fisik ya, contohnya rasa-rasa sensasi ya, tetapi juga bersifat mental ya. Artinya mental kita ini down ya. Nah, pikiran negatif. Nah, padahal hal seperti itu yang kadang membuat penderitaan kita menjadi lama. Nah, oleh karena itu kita harus memang betul-betul mencermati ya, tetap berjuang ya, berjuang untuk selalu semangat dan pasti sembuh teman-teman. Memang prosesnya seperti itu ya, seperti
pengalaman yang saya lalui juga seperti itu ya. Jadi ya kita bersabar saja ya, bersabar tapi selalu berikhtiar sehingga nanti betul-betul pada akhirnya kita juga akan sembuh itu. Nah, cuma dari pengalaman saya ya, saya sharingkan kepada teman-teman cara mengatasi secara simpelnya ya, ketika kita memang badan masih penuh dengan sensasi, entah itu sensasi yang bersifat sakit di badan ya, maupun sensasi yang bersifat mental. Contohnya kita merasa selalu cemas ya, selalu takut, selalu khawatir, selalu was-was ya, dan lain sebagainya, sampai dengan emosi juga sering marah-marah. Nah, ini karakternya itu seperti itu. Nah, itu maka kita pahami saja, kita kenali saja. Nah, solusinya memang sering saya sampaikan, yaitu yang pertama yang hubungannya dengan sakit fisik ya. Ini memang selain kita juga makan obat ya, tentunya obat yang dari dokter. Nah, itu juga kita harus menjaga contohnya pola makan ya. Contohnya pola makan kita selalu waspada, walaupun tidak harus misalkan mantang terus ya, tetapi ya kita kendalikan lah, kita kendalikan sendiri, karena diri kita sendiri yang sebenarnya mengenali sensitifnya tubuh kita terhadap mungkin makanan-makanan. Maka dari itu ya kita jaga saja ya, dengan cara makan tepat waktu ya, makan makanan sehat, kemudian mengurangi makanan pantangan, intinya seperti itu. Sampai dengan kegiatan juga kita kendalikan sendiri ya, supaya menjadikan tubuh ini tidak terlalu capek ya. Karena yang namanya orang menderita asam lambung, gejala sensitif psikosomatis itu badannya lemah terus terang saja ya. Jadi kita kadang gerak sedikit saja ya, jalan sedikit saja ini sudah merasa capek ya. Apalagi yang belum terlatih ya. Kalau sudah terlatih pun itu tetap berbeda dengan ketika kita sebelum terkena asam lambung sensitif psikosomatis. Nah, oleh karena itu kita harus menjaga ya, aktivitas juga jangan berlebihan supaya tidak kecapean, dan juga diimbangi dengan istirahat yang cukup ya. Jadi balan lah. Contohnya misalkan tidur ya, jangan sampai kurang dari 7 atau 8 jam. Contohnya seperti itu. Nah, selain itu juga kita harus kontrol emosi kita ya. Emosi kita. Jadi istilahnya ada manajemen emosi lah ya. Dengan kita latihan sabar, kemudian mencoba mengendalikan emosi, apa-apa itu jangan ditanggapi dengan sensitif. Nah, ini tujuannya supaya tidak memacu asam lambung naik ya, karena begitu kita emosional naik, nah asam lambung juga akan sensitif menjadi naik. Nah, ketika asam lambung naik otomatis terjadi GERD. Nah, GERD memicu beberapa sensasi ya, yang penuh dengan rasa yang nggak karuan ya, nggak enak. Nah, akhirnya ini menjadi kecemasannya juga timbul lagi ya, merasa cemas, merasa takut ya, jangan-jangan nanti nggak sembuh dan lain sebagainya ya. Nah, setelah seperti itu pikiran pasti akan menganalisanya juga negatif ya. Negatif ini jangan-jangan kena penyakit berat, atau jangan-jangan menjadi gila dan lain sebagainya, bahkan terbayang seperti itu ya. Nah, ini oleh karena itu harus kita netralisir ya, netralisir ya, selain kita berusaha berpikir yang positif ya, hilangkan hal-hal yang negatif. Pokoknya dasarnya itu fakta ya. Kalau tidak ada fakta ya kita nggak usah mikir yang aneh-aneh ya, yang aneh-aneh. Contohnya kita kadang berpikir, wah jangan-jangan ini terkena penyakit berat itu. Tapi kan faktanya ketika kita misalkan cek dokter ya di rumah sakit, itu juga organ-organ tubuh kita sehat. Nah, maka dari itu yang untuk pedoman ya. Kalau dokter sudah mengatakan sehat, ya sudah, pokoknya kita orang sehat gitu. Walaupun ya kemudian kita ragu setelah kita mengalami sensasi yang luar biasa. Jadi kadang kita bingung. Nah, katanya sehat ya secara medis, tapi kok rasanya luar biasa ya, sangat nikmat sekali. Nah, ini yang menjadikan goyah ya. Nah, itu wajar teman-teman. Tapi setelah kita memahami
ternyata karakternya seperti itu, maka nah kita nggak perlu cemas lagi ya, nggak perlu cemas lagi, nggak perlu takut lagi. Jadi intinya pokoknya secara mental kita bangun ya, kita harus bangkit, kita kuatkan mentalnya. Kemudian dari pemikiran kita berusaha mikir yang positif-positif saja. Yang positif itu yang menyenangkan, yang masuk akal ya, berdasarkan fakta seperti itu. Jadi logis ya apa yang kita pikirkan, jangan berhayal yang bukan-bukan itu seperti itu. Nah itu sumber penyakitnya kadang dari situ, dari khayalan pikiran sendiri ya, yang negatif. Nah kemudian direspon oleh tubuh, maka jadilah sakit seperti itu. Nah bahkan ketika kita punya pemikiran-pemikiran yang mungkin harus kita pecahkan, ya memang harus kita rilis ya, kita selesaikan ya. Bahkan sampai dengan ketika kita mencoba menyelesaikan itu belum mampu, ya jalan terakhir memang karena kita punya Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala, ya kita pasrahkan saja ya, sehingga sepertinya sudah ada sandaran ya, sandaran yang utama. Nah ketika seperti itu nanti mental kita akan menjadi kuat ya, mental kuat, bisa berpikir positif ya. Nah akhirnya setelah itu terbangun, nah kemudian secara fisik juga terbangun ya, karena melalui tip-tip yang pernah saya sampaikan juga ya. Nah itu insya Allah akan menjadi sembuh dan akhirnya sembuh total gitu teman-teman. Oke ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, gejala anxiety psikosomatis akan segera sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.